Sudah saatnya gue kembali nyinyir, ngomongin review atau apalah rekomendasi tentang salah satu anime favorit gue. Anime dari light novel yang populer banget. Anime yang kata author light novelnya itu nggak bakal bisa diadaptasi ke anime, tapi ternyata bisa jadi anime dan animenya keren banget. Anime yang mungkin orang belum nonton itu cuman tahu Seno Demosonan Jadame Mosona Jahora atau yaitu Monogatari series. Anime ini di atas permukaan premis ceritanya simpel. Anime misteri di mana karakter yang ada di dalam cerita berusaha menyelesaikan masalah supernatural berkaitan dengan roh, hantu, eksorsis gitulah. Tapi presentasinya itu gila dan hasilnya adalah anime yang unik banget dan ribet banget. Tapi gua suka banget. Jadi ya udah. Ini video tanpa spoiler. Jadi gua gak tahu ini review atau rekomendasi atau apa. Jadi suka-suka lu karena gua mau ngomongin ini aja. Moga-moga kalau lu yang belum pernah nyoba nonton Monogatari series, mungkin video ini bisa meyakinkan lu. Tapi kalau yang udah nonton Monogatari series, mari kita gibahin ini anime. Anyway, kenapa tadi gue sebut Monogatari series itu anime yang ribet banget? Yang bikin anime ini ribet bukan urutan nontonnya. Emang banyak yang harus lu tonton karena ini anime udah 10 tahun lebih pada saat video ini dibuat. Tapi urutan nonton itu simple buat first time watch. Lu kalau first time watch ya udah tinggal ikutin tahun rilisnya aja, atau kalau mau diubah dikit ikutin urutan novelnya aja. Kalau rewatch suka-suka lu deh, mau chronological order sesuai timeline atau apa. Karena ini anime timeline ceritanya itu ya gak urut. Jadi urutan nonton itu pokoknya gak ribet buat first time watch, meskipun banyak yang harus tonton. Antara lu ikut jadwal rilis aslinya atau lu ikutin jadwal rilis novelnya aja, udah gampang. Cuma dua itu doang first time watch. Tapi buat gue pribadi, gue prefer ngikutin apa tuh urutan rilis novelnya gitu loh. Dan viewing experience-nya ya ada plus minusnya sendiri. Tapi pokok antara lu tinggal nonton rilis order, ikutin tahun rilis anime ya, atau ikutin urutan novel, udah simple gitu first time watch. Anyway, anime ini tuh ribet karena bagi gue termasuk anime yang lu harus komit nonton dalam pikiran, oke, gue mau nonton ini anime, lu harus fokus banget nontonnya. Gue gak bakal nyangkal ini masuk anime yang kategori itu bahasa keren ya, not for everyone. Karena ya ada faktor penghalang yang bisa ngebikin orang buat into ini anime. Faktornya adalah ini anime ecchi bejat. Tapi bang, anime ecchi ngapain harus fokus gitu-gitu? Lo berarti nyuruh orang buat fokus tonton anime ecchi fanservice bejat gitu ya? I mean, ya sih, itu salah satu alasan utamanya lu harus fokus menatapi keindahan ecchi yang ada di dalam ini anime. Tapi bukan itu alasan utamanya. Ini cuma peringatan aja buat lo orang yang gak suka gituan. Gue rasa perlu gue kasih tahu aja, dan mending jangan ditonton kalau lu gak suka hal yang ada kayak gininya. Tapi gue tahu lu pada itu wibu degenerate yang suka hal-hal bejat, dan mungkin fanservice bejat, hal ecchi kayak gini bukanlah masalah yang besar gitu. Jadi ya udah. Tapi kalau menurut lu masalah besar karena lu bukan wibu degenerate, jangan ditonton. Tapi gue yakin yang nonton channel gue rata-rata wibu bejat semua sih, jadi gitu deh. Anyway, maksud utama gue nih, maksud beneran gue nyuruh lu pada buat fokus nonton ini anime adalah ini anime yang gue rasa berat banget, terutama dari segi dialog. Dan ini alasan yang gue rasa kenapa orang-orang susah banget nangkep ini anime. Ya sebenarnya cerita itu premisnya simple tapi dieksekusi dengan berat, terutama dari segi dialog. Karena ya ini anime itu bisa satu episode cuman 2 orang ngobrol di ruangan yang sama dari awal sampai akhir gitu. Dan ini anime penuh bacotan. Udah, ini anime yang bacot banget, dan lu harus fokus banget buat memahami apa yang sedang dibicarakan sama karakter di dalamnya. Bahkan sesimpel dialog bercanda doang lu harus fokus biar paham lucunya di mana. Terlebih lagi ini anime gue rasa lu harus agak paham sama bahasa Jepang, karena banyak banget permainan kata-kata, wordplay, pun gitu bahasa Jepang di anime. Bahasa Jepang gue kurang banget gitu. Gue terakhir kali belajar bahasa Jepang SMA gitu, dan gue akuin banyak jokes yang miss banget, dan gue harus nge-search di Google. Jadi gue nonton ini anime buat memahami cerita yang lebih dalam, buat memahami bercanda lebih dalam. Gue nonton ini anime sambil buka Google. Kayak gue tuh harus memahami maksud dari dialog ini apaan, maksud dari adegan sikat gigi itu makna filosofisnya apaan. Gue harus gue cari. Jadi lo nonton ini anime emang bakal ngeliat berbagai hal bejat dengan segala tipe waifu yang ada di dalamnya, dan gue gak bakal nyangkal hal itu. Cuman di satu sisi, walaupun dengan fanservice bejat ya, apakah lu bisa kuat sama dialog yang berat? Apakah lu bisa kuat dengan menyimak cerita aja? Karena barrier utama ya balik lagi kayak ngomongin barrier utama itu bagi gue di series bukan karena ecchi bejat mesum ya itu, tapi karena emang nyampaiannya berat. Tapi bang, ini anime bosanin ya bang, dialog mulu, ngobrol mulu. I mean, gue akuin anime yang isinya ngobrol, dialog mulu itu bisa jadi ngebosanin buat banyak orang gitu loh, terutama di era perskibedian brain rot ini dengan short attention span orang-orang yang gue rasa sangat amat rendah. Dan terlebih lagi gue juga ngerasa kok kalau misalnya
anime yang isinya dialog doang, kalau presentasinya jelek misalnya rapat mulu, itu bakal ngebosenin. Kayak gue kasih tahu tadi, kalau misalnya lu kagak kuat anime dengan dialog berat kayak gini ya jangan dilihat sih. Tapi di anime bagi gue presentasi dialog dan cerita yang berat itu gak membosankan, bahkan sangat amat seru. Kalau lu mau ngetes nonton diri lu buat nonton di anime seru banget, dialognya fun buat ikutin karena dipresentasikan dengan bagus pakai visual yang unik dan keren. Visual di anime yang buat presentasi dialog yang dilakukan antar karakter menjadi sangat menarik buat ikutin dengan gayanya yang gua rasa eksperimental banget. Dan bagi gua daya tarik utama Monogatari series selain dialognya adalah visualnya, animasinya gitu-gitu dah. Visual dari ini anime unik banget, dan pertama kali gua nonton ini series langsung kagum banget. Ini lebay, tapi semisal gua amnesia, gua pengen banget nonton ini series lagi dan terkagum sama visualnya dengan gak tahu apa-apa. Dan ini anime bagi gua salah satu contoh dari definisi ngepush batasan bisa segila apa sih visual dari medium animasi itu. Hasilnya dengan visual yang unik, bagus banget, eksperimental banget, ngebikin presentasi cerita dialog yang ada di anime ini sangat enjoyable, sangat menarik, sangat memanjakan mata. Salah satu pengalaman unik aja sih kalau lu misalnya suka banget sama visual eksperimental ini anime. Tentu ini anime menawarkan karakter yang penulisannya sangat bagus. Semua karakter yang di anime ini gua rasa bagus banget, gak ada pengecualian, terutama waifu gua yang cantik, yang mantep. Hal yang gua rasa ngebuat karakter di ini anime penulisannya bagus banget adalah semua karakter terlihat simpel di atas permukaan, tapi seiring jalannya cerita dan memahami karakternya, gua ngerasa tiap karakter yang ada di dalam cerita ini kompleks semua. Dari backgroundnya, sifat, interaksi antar karakter, motivasi, dan juga cara menyelesaikan masalah, semuanya ngebikin karakter yang ada di Monogatari series ini kerasa kompleks. Di satu sisi, walaupun dengan karakterisasi yang kompleks, kompleksitas karakter inilah yang ngebikin karakter yang ada di dalamnya kerasa relatable. Dan mungkin lu juga kalau misalnya suka di anime bakal ngerasain hal yang sama, karena mungkin lu bisa relate ke beberapa karakter yang ada di dalamnya. Like literally gua adalah dia. Ini gue relate banget sama dia. Gue adalah Kaiki Deshu. Anyway, dari tadi gue mendeskripsikan karakternya kayak semacam hal yang sangat amat serius, dan emang bener sih kalau lagi momen serius itu karakternya gila semua sih. Tapi bukan berarti dengan karakter yang sangat kompleks itu karakternya nggak fun. Karakternya tetap fun kok, tetap lucu kok. Apalagi di anime punya komedi yang lucu banget. Pokok mau dari sisi serius mereka atau sisi nyeleneh mereka, kalau misalnya vibes cerita lagi komedi ya bisa lucu banget karakternya. Dan ini tipikal cerita dengan karakter yang tiganya itu hal serius bisa jadi nyeleneh, dan hal jalannya bisa jadi serius banget. Dan ini adalah funnya karakter Monogatari. Anyway, kombinasi dari dialog yang gua rasa berat di anime ya, penuh bacotan, visual yang unik dan sangat eksperimental, serta karakter yang kompleks dan fanservice ecchi bejat yang sangat amat dibutuhkan buat plot, hasilnya adalah anime yang bagus banget dengan cerita yang dalam. Sedalam apa? Gua nggak tahu. Terserah lu pada gimana kerasa ini anime ceritanya dalam atau enggak. Tapi bagi gua cerita Monogatari series salah satu anime dengan cerita terdalam yang gua tonton. Tapi di satu sisi gua akuin pembawaannya juga kadang nggak dalam. Kalau anggap ya anime ceritanya dalam atau enggak, suka-suka sih. Tapi yang jelas lu bakal ngedapetin banyak pelajaran tentang arti kehidupan. Dan ini gua nggak lebih beneran, lu bakal mendapatkan pelajaran tentang arti kehidupan kalau misalnya lu nyetel sama ini anime. Ini anime gua akuin nih, dari tadi gua ulang bolak-balik ada ecchi dan problematik. Tapi di satu sisi ini anime dengan cerita yang ditawarkan itu bisa jadi life changing buat lu pada yang nyoba nonton. Aspek lainnya yang bikin cerita Monogatari itu kerasa unik adalah ceritanya yang penuh puzzle yang lu harus rangkai sendiri. Iya, ini series ini ya emang udah gue bilang bolak-balik berat banget. Lu harus merhatiin banyak hal, lu harus gini, lu harus gitu loh. Tapi serunya di situ. Maka dari itu gue balik lagi ngomongin Watch Order tadi, itu antara lu ikutan urutan rilis tahun animenya atau lu ikut urutan rilis novelnya, bedanya tipis-tipis dan semuanya punya plus minus sendiri. Tapi gue rasa buat first time watch enaknya kayak gitu. Kenapa gitu? Karena puzzle ceritanya lebih seru buat lu rangkai kalau pakai urutan ini, dan gue rasa ini cara terbaik buat lu pada kalau mau nonton ini anime pertama kali. Seperti yang gue bilang tadi, dikarenakan urutan ceritanya yang dipresentasikan secara non-linear atau bahasa gampangnya gak chronological order timeline cerita. Mungkin lu bakal ada yang kerasa bingung kenapa nasib karakter tertentu itu hilang tiba-tiba gak muncul gitu. Tapi itu bakal terjawab kalau lu sabar ngikutinnya, karena emang ceritanya balik lagi non-linear. Pokok intinya dua ini udah urutan paling bener buat first time watch. Kayak gue bilang tadi, udah itu paling seru buat lu first time experience ngerangkai puzzle atau apa-apanya. Tapi semisalnya lu udah kelar gitu first time watch, lu mau rewatch silahkan, dan lu coba tonton pakai urutan berbeda. Mungkin lu bakal menyesuaikan sama timeline cerita, dan itu viewing experience-nya bakal beda banget, sehingga ini anime punya rewatch value yang sangat gede. Ujungnya hasil dengan segala hal kebejatan yang dipunyai ini series dan beratnya ini series bikin Monogatari mempunyai cerita yang sangat bagus buat ikutin kalau lu kuat sama cerita yang berat banget dan fanservice ecchi juga. Anyway, segitu aja tentang Monogatari series di video gua ini, kayak rekomendasi anime tapi rada review atau
apa-apa lah ya. Pokoknya Monogatari series secara keseluruhan adalah series yang gue kasih rating 10 dari 10. Bagi gue ini series yang sangat spesial dari berbagai macam hal yang ditawarkan pada series ya. Bagi gue salah satu anime terbaik yang pernah gue tonton sepanjang masa. Dan gue mau sharing doang, lu pada yang belum nonton ya mungkin bisa nyoba gitu nonton anime yang gue rasa sangat unik. Walaupun ya gue akuin ini termasuk series yang emang dasarnya gak bisa gue rekomendasikan ke sembarang orang, dengan segala kebejatan yang ada di dalamnya, dengan segala dialog yang ada di dalamnya yang berat banget gitu. Tapi sekalinya lu suka, lu kemungkinan bakal suka banget. Also ini waifu terbaik di Monogatari series kayak yang gue ingetin tadi di awal. Kalau lu nggak setuju, jauh-jauh sama gue. Anyway, segitu aja tentang Monogatari series in general ya. Kalau lu belum nonton, nonton. Kalau udah nonton, mari kita gibahin Monogatari series di kolom komentar. Udah gitu aja, bye.